Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa khata anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan waktu telah menghantarkan kita di hari ini penghujung Jumat 1441 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Ada sebuah fenomena yang ingin saya sampaikan dalam khutbah kali ini, yang mudah-mudahan fenomena ini menjadi sebuah renungan buat kita dalam rangka muhasabah di akhir tahun ini. Fenomena ini terjadi 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu terakhir. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan hajatul wada atau haji perpisahan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Wahyu terakhir yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan wahyu yang sudah tidak ada lagi setelah itu kita baca di dalam surah kelima, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan, lakum dinakum, untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmat-nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Inilah wahyu terakhir yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah tidak ada lagi wahyu setelah itu. Ketika ayat ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat menyambutnya begitu sukacita. Mereka bergembira ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah kepada mereka, karena mereka merasa bahwa agama sudah disempurnakan oleh Allah. Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya. Bahkan Allah ridho Islam menjadi agama kaum muslimin, sehingga pantas kalau mereka menyambutnya begitu sukacita. Tumpah ruah kegembiraan mereka pada saat itu. Tapi yang menarik adalah, dari sekian banyaknya sahabat-sahabat yang gembira ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah, ada sahabat yang menangis terseduh-seduh ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat ini adalah merupakan sahabat terdekat Rasulullah yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang telah menggantikan Rasulullah sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, beliau menangis terseduh-seduh. Bahkan dikuncinya rumahnya rapat-rapat, sehingga menimbulkan pertanyaan para sahabat-sahabat yang lain. Mengapa Abu Bakar menangis ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah? Bukankah mestinya sahabat Abu Bakar harus bergembira seperti kita semua, bahwa Allah sudah melegitimasi Islam menjadi agama kaum muslimin. Allah sudah cukupkan juga nikmat-nikmatnya buat kita. Kenapa Abu Bakar mendengar ayat ini malah menangis, bukannya gembira seperti kita semua? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak para sahabat waktu itu. Sehinggalah seorang sahabat kemudian memberanikan diri bertanya kepada Abu Bakar, "Lima tabki ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Bukankah mestinya kita gembira ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Abu Bakar mengatakan, "Sungguh aku masih menginginkan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masih menginginkan Rasulullah itu berada di dekatku. Tahukah kalian, menangisnya aku bukan karena tidak gembira, tapi menangisnya aku menangkap sebuah firasat. Kalau wahyu sudah diturunkan oleh Allah sebagai wahyu terakhir, itu tandanya bahwa misi kenabian dan kerasulan pun akan berakhir pula di muka bumi ini. Dan kalau misi kenabian dan kerasulan akan berakhir, maka berakhirlah kehidupan Rasulullah. Itu yang menyebabkan aku menangis. Aku masih ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika sahabat yang lain mendengar apa yang menjadi alasan Abu Bakar menangis, maka menangis pula lah sahabat-sahabat yang lain. Sampai berita ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian membenarkan apa yang kemudian menjadi firasat Abu Bakar As-Siddiq. Benar apa yang disampaikan Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Ternyata firasat Abu Bakar tepat. Setelah wahyu ini disampaikan Allah kepada Rasulullah, maka kemudian tidak lama Rasulullah pun wafat meninggalkan sahabat yang lain. Apa yang kita bisa tangkap dari fenomena ini? Setidaknya kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau Abu Bakar menangkap sebuah fenomena wahyu terakhir sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan wafat meninggalkan sahabat yang lain, mestinya buat kita pun setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana, karena di balik itu pasti ada hikmahnya buat kita. Pergantian tahun ini sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Secara matematik mungkin umur kita bertambah, tapi hakikatnya di hadapan Allah umur kita sesungguhnya berkurang. Dan kalau umur kita berkurang, maka sebenarnya lambat laun kita pun akan menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apakah kalian tidak pernah memperhatikan? Perubahan tahun berarti ada perubahan di dalam diri kita. Tubuh kita mungkin yang tadinya kuat sekarang sudah mulai melemah. Tulang-tulang kita yang tadinya kuat sekarang sudah mulai rapuh sedikit demi sedikit. Rambut kita yang tadinya hitam sekarang sudah mulai berubah menjadi putih. Bukankah itu sebuah fenomena juga yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengingatkan kepada kita agar suatu saat ketika nanti Allah panggil kita menghadapnya, dan kita tidak tahu kapan, di mana, karena itu adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu akan kematiannya kecuali dengan izin Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis ada 3 hal yang harus kita betul-betul persiapkan dalam menghadapi kehidupan, di mana suatu saat nanti Allah akan memanggil kita dan panggilan Allah akan kita sikapi dengan penuh kebahagiaan ketika kita menghadap Allah. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah cuma berpesan 3. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Tidak mesti ketakwaan itu muncul di majelis-majelis zikir, di majelis taklim, atau di tempat-tempat kita melakukan kajian-kajian keagamaan. Tapi kata Rasulullah, di mana saja kalian berada. Apakah itu di kantor, di tempat kalian melakukan transaksi bisnis, di pasar, munculkan ketakwaan itu. Bagaimana caranya memunculkan ketakwaan kita di mana saja kita berada? Tidak lain adalah menghadirkan Allah di setiap saat kita berada. Inilah yang dalam bahasa agama yang disebut dengan muraqabah. Syekh Abdullah Al-Murta'i dalam risalahnya beliau mengatakan mura'atus sirri li mulahadzatil hakim. Kalau sudah kita menyadari bahwa Allah harus ada di sekitar kita, maka akan muncullah kehati-hatian di dalam diri kita. Ini yang disebut dengan takwa. Menyadari betapa Allah itu selalu mengawasi hidup dan kehidupan kita, maka akan lahirlah kewaspadaan kita di dalam kehidupan. Makanya kenapa banyak melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan dalam kehidupan ini? Banyak orang yang melakukan tindakan kezaliman dan lain sebagainya. Ini karena diakibatkan kurangnya kesadaran di dalam diri manusia bahwa sesungguhnya dia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diri kita diawasi oleh Allah, kalau kita sudah merasa diri kita sudah begitu dekat dengan Allah, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan perbuatan itu akan terhindar dari diri kita. Maka ketakwaan akan lahir ketika kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan menghadirkan Allah di setiap saat. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asbi'is sayyi'atal hasanatamuha. Iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, insyaallah akan terhapus. Tidak ada dalam kehidupan ini manusia yang lepas dari dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Rasulullah katakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia kata Rasulullah berpotensi melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang berbuat dosa, yang selalu bermaksiat adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya, yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah. Inilah manusia yang terbaik kata Allah. Di dalam surah Ali Imran pun Allah mengingatkan bahwa manusia yang terbaik bukan berarti manusia itu tidak punya dosa. Manusia yang terbaik kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang terbaik itu orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum atau zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, lalu kemudian mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohonkan ampunan kepada Allah. Inilah manusia yang terbaik di sisi Allah. Maka kita lihat manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling ibadahnya hebat di muka bumi ini adalah Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah ajarkan buat kita? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, walaupun Rasulullah itu manusia yang hebat ibadahnya, tapi beliau mengajarkan apa? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksar min 70 marrah atau kama qala 100 marrah. Demi Allah kata Rasulullah, demi Allah, aku mengistighfarkan diriku di hadapan Allah, memohonkan ampunan kepada Allah setiap hari kata Rasulullah. 70 kali aku memohonkan ampunan, mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah. Rasulullah katakan 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan mi'ata marrah, 100 kali Rasulullah mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah. Padahal kita tahu Rasulullah manusia yang dijamin oleh Allah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mengajarkan kita, begitulah cara kita menghambakan diri kepada Allah.
Yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kalian dengan pergaulan yang baik. Siapapun itu. Dalam urusan agama memang kita dibatasi, tapi dalam urusan sosial kita tidak pernah dibatasi. Siapapun dia, Yahudikah, Nasranikah, Majusikah, selama dia manusia, kita harus menghormati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan betul ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ucapan yang pertama kali terlontar di dalam lisan Rasulullah ketika hijrah, Rasul mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Rasul tidak mengatakan ya ayuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, tidak. Yang diucapkan Rasulullah pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah ucapan yang terlontar ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi, semua terpanggil dengan kalimat ya ayuhan nas. Artinya apa? Artinya Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan mereka. Absus salam, tebarkan kedamaian. Itulah yang pertama kali yang tercetus dari lisan Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Absus salam, tebarkan kedamaian. Ini yang diajarkan. Maka Rasulullah menjadi contoh teladan buat kita. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah, perlakuan orang-orang Yahudi pada saat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balas dengan kebaikan. Tidak pernah Rasulullah kemudian membalas dengan keburukan. Walaupun mereka melakukan tindakan keburukan terhadap Rasulullah, tapi begitulah Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Jadi kalau seandainya ada orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa Islam anarkis, salah besar. Berarti orang itu tidak pernah baca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutip saja cerita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang di luar Islam begitu mulianya. Satu saat Rasulullah melakukan perjalanan di sebuah komplek pemukiman Yahudi. Setiap kali Rasulullah lewat di pemukiman Yahudi, ada seorang Yahudi yang memang tidak begitu suka dengan Rasulullah. Ketidaksukaan orang Yahudi ini kemudian dilakukan oleh dia perbuatan yang menyebabkan siapapun pasti akan menangis mendengarnya. Dicaci makinya Rasulullah, dihinanya, dilempar dengan kotoran onta, dilempar dengan kerikil-kerikil tajam berdarah pelipis Rasulullah. Ini yang dilakukan Yahudi. Tiap hari ketika Rasulullah lewat, begitulah perlakuan Yahudi ini. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Bilal bin Rabah lewat di pemukiman Yahudi, sudah tidak ada lagi yang melempar Rasulullah dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Rasulullah bertanya, ya Bilal, mana orang Yahudi yang selalu melempar kita dengan kata-kata, yang melempar kita dengan kotoran unta? Mana orang itu Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, orang itu sedang sakit. Apa Rasulullah kemudian menghujatnya? Tidak. Rasul cuma mengatakan, Bilal, antarkan aku menjenguknya. Itulah ucapan yang terlontar dari lisan Rasul. Maka ketika Rasulullah sampai di pemukiman Yahudi, di rumah orang yang selalu melempar Rasulullah dengan kotoran unta, Rasulullah tertegun melihat keadaan orang itu. Dilihat oleh Rasulullah, Yahudi ini tubuhnya penuh dengan keringat dingin, tubuhnya lemah, napasnya terengah-engah. Rasulullah tidak tega. Kemudian Bilal dimintanya untuk mengambilkan kurma ke rumah Fatimah. Setelah Bilal sampai kemudian ke rumah Yahudi itu dengan membawa kurma, dilihatnya Rasulullah itu sedang memangku Yahudi itu. Disandarkan orang Yahudi itu di dada Rasulullah yang harum sumerbang. Sampai Bilal mengatakan, kafa ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah, biar aku saja yang melakukan. Tidak Bilal, biar aku yang melakukan. Inilah akhlak Rasulullah di dalam memperlakukan orang-orang yang tidak peduli siapapun dia, selama dia manusia, diperlakukannya baik oleh Rasulullah. Inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa merefleksikan apa yang menjadi nasihat Rasulullah SAW, agar kita ke depan
menjadi orang yang lebih baik. Karena itulah kata Rasulullah, manusia yang terbaik adalah manusia yang hari ini lebih baik dari hari yang telah dilaluinya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di penghujung khutbah yang kedua ini sejenak kita tundukkan hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Jumat 1441 Hijriah ini Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah jadikan kita orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan perusahaan tempat kita bernaung mudah-mudahan menjadi perusahaan yang terbaik, yang mampu memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang mampu menghantarkan perubahan ke arah yang lebih baik untuk perusahaan kita ke depan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa anshurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru